Di masa pandemi seperti saat ini, masyarakat Indonesia diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu dengan online. Mulai dari bekerja, belajar, hingga membeli sesuatu. Nah, di masa ini pula kejahatan mulai meningkat, khususnya para peretas data. Para peretas mencuri data seseorang untuk melakukan kejahatannya. Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai perlindungan data sangatlah rendah. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan data. Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi diantaranya yaitu ada nama lengkap, nomor HP, nomor kontak darurat, alamat, nama ibu kandung, foto selfie, nomor kartu keluarga, nomor KTP, slip gaji, dan nomor rekening. Yang pertama bisa digunakan untuk pinjaman online. Yang kedua itu bisa penipuan atas nama suatu perusahaan. Yang ketiga bahkan yang paling berbahaya ada sebagai aksi terorisme dan pengedaran narkoba. Ada beberapa alasan mengapa data pribadi perlu dilindungi. Yang pertama yaitu ada intimidasi online terkait gender. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu menjauhi potensi penipuan. Yang keempat yaitu menghindari potensi pencemaran nama baik. Yang kelima yaitu hak kendali atas data pribadi. Bagaimana sih negara Indonesia dalam mengatur tentang pelindungan data pribadi kita? Nah, jadi pemerintah telah mengatur mengenai data pribadi kita dalam Undang-Undang tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi yang tertulis pada pasal 36 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: yang pertama, peringatan lisan; yang kedua, peringatan tertulis; yang ketiga, penghentian sementara kegiatan atau pengumuman di situs dalam jaringan atau website online. Dan kini Kominfo sendiri sudah memiliki draft RUU perlindungan data pribadi yang sedang diproses untuk menjadi undang-undang. Terdapat perubahan seperti sanksi yang lebih berat, di antaranya yaitu yang pertama, peringatan tertulis; yang kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; yang ketiga, penghapusan atau pemusnahan data pribadi; yang keempat, pengganti kerugian; yang kelima, denda administratif. Cara menjaga keamanan data pribadi dari kejahatan cyber. Yang pertama yaitu pastikan pengguna memberikan data kepada pihak yang tepat. Saat pengguna mulai mengakses aplikasi online, para pengguna harus memastikan data pribadi apa yang dicantumkan dalam aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu melakukan double checking di setiap transaksi. Hal terpenting yang perlu dilakukan pengguna saat transaksi online adalah melakukan pengecekan 2 kali. Yang ketiga yaitu pemeriksaan perizinan akses aplikasi. Pengguna perlu berhati-hati saat mengizinkan aplikasi baru untuk mengakses data dalam ponselnya. Yang keempat yaitu baca syarat dan ketentuan aplikasi. Membaca dan menyetujui secara tepat syarat dan ketentuan aplikasi yang digunakan.